Lesensi TV. Kisahnya menyambut Ramadan. Kami segenap keluarga besar Lesensi TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yeay. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ramadan datang, semua pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup, dan setan dibelenggu di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun usikum wa iyaya bitaqwallah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya puji dan syukur
kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah memberikan nikmat kepada umat manusia di muka bumi ini, kepada makhluk-makhluk lainnya di alam semesta ini. Berbicara tentang nikmat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencatat dari nikmat, dari limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berbicara tentang nikmat, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cimangung yang Bapak banggakan, yang dirahmati Allah ya. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa mencatat atas limpahan nikmat ya yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka kita sebagai makhluk sudah selayaknya selalu bersyukur, karena Allah pun tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan, memberikan limpahan nikmat kepada kita. Ya, itu. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya. Barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambah ya, akan tambah yang berlipat ganda. Tetapi ingat, walain kafartum, apabila seseorang, barang siapa yang kufur terhadap nikmat, terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tunggu azab yang sangat pedih. Itu ya. Maka sekali lagi kita selalu bersyukur ya. Rahmat serta salam tak lupa semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Habibana wa Nabiyana Rasulullah uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, bahkan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat dari beliau yang menganut, yang taat terhadap ajarannya. Bahkan mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan ya. Anakku, siswa dan siswi SMP Nesaci yang Bapak banggakan, yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu pada saat ini melewati kegiatan kultum. Berangkat dari atiullah wa atiur rasul, maka Bapak pada kesempatan ini akan membawakan tema, yaitu temanya meneladani akhlakul karimah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan bisa mengamalkannya. Itu ya. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cimangung atau SMP Nesaci yang kerennya ya, sedikit. Bapak mau bertanya, barangkali ada yang tahu apa tugas manusia yang sesungguhnya di muka bumi ini? Ya, benar. Tugas manusia adalah beribadah atau melaksanakan ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia tak terkecuali untuk beribadah, untuk bersujud ya, untuk melakukan ibadah. Ibadah pada dasarnya adalah merupakan implementasi dari ketaatan atau atiullah. Melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya dibarengi juga dengan ketaatan terhadap Rasulullah. Begitu pula ketaatan terhadap Rasulullah hendaknya dibarengi juga dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah. Ibadah adalah merupakan sujudnya, terima kasihnya makhluk kepada Sang Pencipta, kepada Kholiknya. Ibadah tidak selamanya sholat ya anak-anak ya. Ibadah itu banyak. Hal-hal yang positif pun, hal-hal positif apabila diawali dengan
bacaan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah itu adalah termasuk ibadah juga. Itu ya anak-anak ya, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Nesasi yang Bapak banggakan. Begitu pula ketaatan terhadap Rasul atau ati'ur Rasul ya, bisa diimplementasikan dari melihat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Coba Bapak mau nanya sedikit, apa tugas Rasulullah ya diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tugas yang dibebankan oleh Allah kepada Rasulullah itu apa? Barangkali tahu? Ada yang tahu? Ya, betul. Yaitu memperbaiki atau menyempurnakan akhlak ya. Inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dahulu di kawasan atau di wilayah tepatnya adalah Arab Saudi, belahan dunia ya. Zaman masih bisa dikatakan zaman kebodohan, zaman jahiliyah, zaman kebiadaban. Tetapi dengan lahirnya, dengan diturunkannya Nabi Muhammad, dengan memperbaiki akhlak, maka umat manusia bahkan bisa dirasakan sampai dengan sekarang bisa menjadi seperti ini. Maka Nabi Muhammad pada dasarnya adalah Nabi yang merupakan Nabi pembawa perubahan. Dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, ya, zaman cerah. Ya, zaman kesadaran, ya, di mana manusia menyadari antara adanya hak dan kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang laki-laki, seorang nabi yang bisa dikatakan nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nabi yang kalau dibandingkan dengan para nabi yang telah terdahulu, beliaulah nabi yang mendapatkan gelar ya, yaitu uswatun hasanah. Yaitu uswatun hasanah itu artinya adalah teladan yang baik ya. Itu uswatun hasanah itu diambil dari bahasa Arab yaitu uswatun artinya teladan, hasanah artinya baik atau kebaikan. Jadi uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik. Ya, itu yang disampaikan, yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Perlu diketahui anak-anakku ya, yang Bapak banggakan, bahwa Rasulullah SAW semasa kecilnya dia telah mencerminkan sebagai seorang manusia yang bisa dikatakan sifat-sifat yang menonjol ya. Sifat-sifatnya adalah seperti sidik ya. Yang pertama sidik itu sifat dari Nabi, sifat dari Rasulullah. Sidik artinya benar atau jujur. Rasulullah sejak dari kecil ya sampai dewasa tak pernah berbohong ya. Karena bohong adalah merupakan ketidakjujuran. Sekarang bulan puasa ya, melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tetapi harus dijaga pula perkataan, ucapan, perilaku, ya, tindakan itu harus dijaga. Karena pada dasarnya hal-hal tersebut bisa menghampakan atau membatalkan dari puasa. Sebenarnya puasa yang membatalkan itu adalah hanya makan dan minum saja. Tetapi kalau gibah, berbohong, itu adalah hal-hal yang membatalkan pahalanya, bukan puasa, pahala dari puasa itu ya. Kemudian perilaku atau sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah sifat amanah ya. Maka sifat amanah artinya sifat dapat dipercaya. Amanah pada dasarnya adalah dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu terdiri bisa merujuk dua
kata yang merujuk kepada kata sifat dan kata benda. Kalau kata benda artinya adalah amanah itu dititipi atau ketitipan. Sedangkan yang merujuk kepada kata sifat artinya dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah jelas tak diragukan lagi, ya. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya sesama umat muslim, ya, seperti kita, non muslim pun sudah percaya kepada Nabi Muhammad, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, sifat dari Nabi Muhammad adalah patona. Patona artinya cerdas, ya. Tidak mungkin seorang rasul kalau tidak cerdas. Coba bayangkan, harus menyampaikan beribu-ribu ayat dari Al-Quran, ya, dari Al-Hadis, apalagi beliau harus menyampaikan sebagai rasul, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Dan Rasulullah termasuk kepada golongan orang-orang yang cerdas. Bahkan Rasulullah, perlu diketahui anak-anakku sekalian, ya, Rasulullah adalah menduduki urutan pertama, ya, yaitu orang yang sangat cerdas atau bisa dikatakan jenius. Nomor satu, ya, anak-anakku sekalian, itu adalah sifat dari Nabi Muhammad atau sifat Rasulullah. Kemudian selanjutnya, selain dari sifat-sifat yang tadi, Rasulullah juga mempunyai sifat, yaitu sifat tabligh alias menyampaikan. Artinya, ya, menyampaikan. Rasulullah selama hidupnya tak ada sesuatu hal pun yang disembunyikan. Beliau pasti menyampaikannya, yaitu berupa tabligh, ya. Diakui oleh pamannya sendiri, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, yaitu yang bernama Abu Jahal. Meskipun pada hakikatnya ada Abu Jahal tidak melaksanakan atau bisa dikatakan ingkar, tetapi beliau, Abu Jahal ini, mengakui kejujurannya Nabi Muhammad, kecerdasannya Nabi Muhammad, kemudian sifatnya yang amanah dapat dipercaya, dia juga percaya. Bahkan sifat tabligh beliau juga percaya. Itu, ya. Nah, kita sebagai makhluk, sebagai umat beliau, kita teladani. Seperti tadi, ya, ini momentumnya bulan puasa nih. Bulan puasa itu momentum adalah pendidikan dan latihan, ya. Latihan tentang apa? Latihan kesabaran, latihan kejujuran. Sekali lagi, puasa kalau dibarengi dengan bohong aja misalkan, itu puasanya menjadi, ya, puasanya jalan terus, tetapi nilai pahalanya menjadi hampa, ya. Itu. Kemudian kesabaran. Coba bayangkan, di rumah banyak makanan halal, ya, enak, minuman banyak, tapi karena dengan waktunya yang belum, ya, kita belum waktunya buka, kita sabar. Itu. Orang sabar dikasih Allah, ya. Anak-anak sekalian, sekali lagi kita sebagai makhluk, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan bisa meneladani dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Itu. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Anak-anak sekalian, kita tutup saja, berhubung waktu tidak mencukupi lagi. Rabbana dolamna ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ada kata mutiara, ya. Memang baik jadi orang penting, tetapi alangkah pentingnya menjadi orang baik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.